Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para naluri hati lovers dimanapun kalian berada ya. Berjumpa kembali bersama channel kami. Seperti biasanya, kami akan memberikan ulasan dan trailer sinetron terbaru naluri hati yang tayang setiap hari di SCTV. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk para sahabat jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya kalian tak tertinggal informasi terbaru dari channel kami seputar sinetron naluri hati, yang tentunya akan semakin seru dan menarik, bahkan semakin membuat kita penasaran seperti apakah kelanjutan dari sinetron ini. Terlihat di episode sebelumnya, Bu Eli serta keluarganya pindah ke rumah Zain karena memang mereka orang yang tidak punya apa-apa. Mereka hanya berkedok orang kaya saja, padahal aslinya mereka bukanlah siapa-siapa. Sementara itu, mereka bertemu dengan Zain yang akan pergi bersama Naila karena mereka memenangkan kupon di salah satu restoran di Bali. Mereka pun menjadi pasangan terfavorit di kafe tersebut. Bahkan seorang peramal pun mencoba untuk meramal hubungan mereka. Peramal tersebut kemudian mengatakan bahwa Zain harus melakukan perjuangan yang panjang untuk mendapatkan wanita yang sangat dicintainya. Sementara untuk Naila, peramal tersebut mengatakan bahwa kini ada dua orang laki-laki yang sangat mencintainya. Kemudian peramal itu pun pergi, dan setelah peramal itu pergi, Zain pun mengatakan kepada Naila bahwa dia tahu siapa kedua orang laki-laki tersebut yang kini sedang mencintai Naila. Zain pun mengatakan bahwa dirinya memang saat ini memperjuangkan dan sangat mencintai Naila. Tentu saja Naila pun menjadi syok mendengar perkataan Zain tersebut. Naila memang tidak ingin menjadi perusak hubungan antara Zain dan Agnes. Namun Zain berjanji kepada Naila jika 3 bulan dia sudah menemukan keluarga Naila dan mengungkapkan siapa jati dirinya, maka dia akan menikah dengan Agnes. Tetapi jika dalam waktu 3 bulan Zain tidak menemukan siapa keluarga Naila, maka Zain akan menikahi Naila dan menjadikan dia istrinya. Naila pun terlihat begitu bingung dengan keadaan tersebut. Dalam hati Naila memang dia sangat mengagumi Zain, dan dia berterima kasih karena Zain adalah laki-laki yang baik dan selalu melindunginya. Bahkan dialah orang satu-satunya yang sudah menyelamatkannya dari dasar jurang tempo lalu. Sementara itu terlihat Parah, adik dari Zain, yang sedang teleponan dengan Gilang. Parah pun terlihat sangat tergila-gila kepada Gilang. Kemudian Parah pun mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Sandy dan menanyakan keberadaan Dinda yang kini sedang berada di Bali. Tentu saja Gilang dan Bu Rina pun menjadi syok dan khawatir jika Dinda akan kembali dan segera membongkar kejahatan mereka serta melaporkan kejahatan mereka ke kantor polisi. Dampaknya itu akan membuat mereka mendekam dan membusuk di penjara. Tak lama kemudian Sandy pun menghubungi Gilang dan mengancam Gilang bahwa dia akan melaporkan semua kejahatan Tante Rina serta Gilang ke kantor polisi dan akan segera membawa Dinda pulang serta merebut kembali harta milik ayahnya serta Dinda. Sandy pun merasa kaget mengapa Sandy masih hidup. Karena beberapa waktu yang lalu Gilang menyuruh kedua anak buahnya untuk menghabisi Sandy. Namun untungnya Sandy selamat dari kedua anak buah Gilang tersebut. Kini kehidupan Bu Rina serta Gilang pun terancam. Sementara itu Agnes yang kini tinggal di rumah Zain mengatur sebuah rencana yang jahat dengan ibunya serta Tony. Mereka berencana akan menjebak Naila dan akan membuat Naila terusir dari rumah Zain, sehingga Naila akan jauh dan terpisah dari Zain. Kemudian terlihat Agnes memberikan sebuah cangkir teh kepada Naila. Namun Naila tidak mengetahui sebenarnya di dalam teh tersebut sudah terdapat racun yang akan membuat Naila tidak sadarkan diri.
Benar saja, setelah Naila meminum teh tersebut, akhirnya Naila pun jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Sandy yang sangat penasaran dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan kekasihnya yang bernama Dinda, mengikuti dan mencari tahu siapakah wanita yang tinggal di rumah Zen tersebut. Kemudian, Sandy pun mengendap dan diam-diam masuk ke dalam rumah itu, sehingga dia menemukan Dinda yang sedang tertidur dan tidak sadarkan diri. Kemudian Sandy pun memanggil Dinda, namun Dinda tidak mendengarnya. Sandy pun terpaksa harus melompat ke atas kamar Dinda agar dia bisa menemukan dan membawa Dinda pulang ke rumahnya. Dan mereka pun akan segera membongkar kejahatan Tante Rina serta Gilang ke kantor polisi. Dan Sandy pun akan memastikan bahwa kejahatan Bu Rina serta Gilang akan segera terbongkar. Dan mereka pun seharusnya mendekam di penjara atas semua perbuatannya kepada Dinda serta ayahnya. Terlihat ketika Sandy membangunkan Dinda dan membuat dia sadar karena Naila terpengaruhi oleh obat yang diberikan oleh Agnes dalam cangkir teh tersebut. Namun tiba-tiba saja Tony datang ke kamar Naila karena dia akan melancarkan aksinya untuk menjebak Naila. Untung saja Sandy datang dan menyelamatkan Naila. Dia pun memukuli Tony hingga babak belur. Kemudian Tony pun berteriak bahwa ada maling di kamar Naila, padahal dia sendiri akan membuat rencana jahat dan berencana untuk menjebak Naila. Sandy pun akhirnya pergi dari kamar Naila karena orang sudah mengetahui keberadaannya. Namun ketika dia akan melarikan diri, dia bertemu Cici. Kemudian dia mencari tahu tentang wanita yang bernama Naila itu. Cici pun mengatakan kepada Sandy bahwa Naila adalah seorang wanita yang pernah ditemukan oleh Zen di Gunung Buleleng, Bali. Namun sayangnya kini Naila mengalami hilang ingatan. Oke sahabat, seperti apakah episode selanjutnya dari sinetron Naluri Hati yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton bersama itu. Untuk itu jangan sampai terlewatkan nonton sinetron kesayangan kita ini yang tayang setiap hari di SCTV. Mungkin itulah sedikit bocoran dari channel kami seputar sinetron Naluri Hati ya guys. Untuk lebih lengkapnya jangan lupa untuk saksikan sinetron ini yang tayang nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.